Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Setelah kasus Ilham Yahya, seorang guru ngaji, rame dibicarakan di publik, kini isu sertifikasi penceramah agama muncul kembali. Berbagai pihak sudah mengecam perilaku Ilham Yahya, dari kementerian sampai ormas Islam. Kementerian PPPA menganggap perilaku Ilham Yahya sebagai bentuk pelecehan seksual terhadap anak perempuan. Lebih dalam lagi, KPAI dengan tegas mengatakan jika Ilham Yahya telah melakukan kekerasan seksual non-fisik. PBNU, ormas terbesar, juga tidak kalah lantang menyuarakan perilaku Ilham Yahya dianggap tidak mencerminkan ajaran Islam dan itu harus dihentikan. Kementerian Agama juga menyatakan jika perbuatan Ilham menciderai martabat kemanusiaan, bahkan Ilham dianggap sebagai musuh bersama. Tidak hanya berhenti pada kecaman-kecaman yang muncul dari hampir semua lapisan masyarakat, kini dari isu ini memicu kemunculan kembali masalah sertifikasi penceramah agama. Isu sertifikasi penceramah agama sebenarnya bukan barang baru. Sertifikasi ini muncul sejak marak tindakan terorisme, radikalisme, lalu peristiwa politik seperti pemilu presiden dan sebagainya. Terkait dengan isu terorisme, hal yang mengait masalah ini adalah ceramah-ceramah yang memicu dan menghasut seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan berbasis agama dan teror. Konon ceramah-ceramah soal jihad itu yang diberikan oleh penceramah-penceramah yang dekat dengan ideologi jihadis dan kelompok militans bisa menghantar orang awam menjadi teroris. BNPT dan lembaga-lembaga terkait sudah banyak menemukan korelasi keduanya, tindakan terorisme dan agitasi penceramah soal ideologi jihadisme. Kita tahu bahwa pernah suatu saat penceramah-penceramah mendukung perbuatan ISIS dan tindakan-tindakan teror lain. Peristiwa pemilu presiden juga demikian. Pemilu presiden 2014 dan 2019 adalah pemilu presiden yang banyak menggunakan isu-isu terkait agama di ruang publik. Isu agama dikapitalisasi begitu masifnya dan memecah kohesi umat. Perbedaan sikap politik sebetulnya hal lama yang sudah ada di Indonesia. Orang Indonesia pada umumnya juga bisa menerima masalah seperti ini. Namun jika perbedaan politik seperti pilihan presiden dikaitkan dengan agama, surga versus neraka, kelompok benar versus kelompok salah, kecebong versus kampret dan lain sebagainya, maka itu menyebabkan malapetaka dan krisis kehidupan kebersamaan. Muncullah di ruang publik para penceramah yang melakukan hate speech, begitu naik ke mimbar langsung mengkafir-kafirkan dan menyesat-nyesatkan pihak-pihak yang berbeda pilihan presidennya dengan mereka. Dunia media sosial menambah panas keadaan karena media sosial memuat hal-hal yang semakin memicu pada terjadinya polarisasi. Namun ternyata bicara buruk, bullying, dan perilaku yang tidak mencerminkan hal-hal yang agamis dan moralis malah semakin banyak menimpa kalangan penceramah agama. Penceramah agama menghina rakyat miskin, penceramah agama melakukan perilaku feodal, penceramah agama melakukan perbuatan yang berbau seksual harassment, dan sebagainya. Dari semua ini lalu ide agar mereka kalangan penceramah agama disertifikasi itu muncul. Disertifikasi ini artinya penceramah dibina kembali, distandarkan keilmuan dan keterampilan mereka. Sertifikasi ini artinya memberlakukan penceramah agama sebagai profesi, karena sebagai profesi maka mereka layak untuk mendapatkan imbalan sebagaimana profesi-profesi yang lainnya. Kita memang sadar bahwa selama ini penceramah agama kita tidak semua memiliki kompetensi. Zaman dulu penceramah atau mubaligh, kalau dalam hal tradisi Islam itu adalah sosok-sosok ahli agama, kiai, ulama, dan mereka yang memiliki bekal pengetahuan keagamaan yang sangat mendalam. Mereka, para penceramah agama, rata-rata memiliki latar belakang pendidikan di pesantren dan perguruan tinggi Islam. Kemampuan keilmuan mereka tidak diragukan. Akhlak mereka juga terjaga. Mereka menjaga muru'ah atau harga diri. Mereka rata-rata menguasai materi-materi keislaman dari yang dasar hingga yang rumit. Namun, kompetensi para penceramah ini semakin menurun. Salah satu pemicunya adalah budaya pop dan peristiwa politik di atas dan sikap masyarakat kita juga. Zaman dulu jika ada penceramah yang salah mengungkapkan ceramahnya,
maka masyarakat langsung menolak. Jangankan begitu zaman dulu, jika ada penceramah yang cenderung mendukung partai politik tertentu, maka penceramah tersebut langsung tidak diminati dan sepi order. Penceramah sekarang jika semakin buruk ungkapannya, maka semakin disukai. Semakin misuh-misuh dan menjelek-jelekan orang lain, maka semakin digandrungi. Akibatnya, esensi ceramah tidak ada, yang ada adalah esensi kebodohan dan akhlak buruk. Disinilah sertifikasi penceramah agama bisa dipahami dan dimengerti. Namun hal ini bukan berarti sertifikasi penceramah agama itu sebagai yang ideal. Banyak kalangan yang bisa memahami perlunya sertifikasi penceramah agama jika itu memang untuk kepentingan peningkatan dan standarisasi kapasitas keahlian dan keilmuan pendakwah. Kapasitas keahlian misalnya, sertifikasi penceramah dimaksudkan untuk membekali mereka dengan retorika yang benar. Secara keilmuan mereka juga ditambah bekal-bekal keilmuan mereka. Batas tertentu dari keilmuan yang harus dipenuhi. Jika mereka tidak memenuhi batas-batas yang disepakati bisa berdakwah, maka mereka tidak diberi sertifikat. Lalu, sertifikasi penceramah agama itu juga bukan dimaksudkan sebagai upaya negara atau pemerintah untuk mengarahkan mereka agar mendukung segala upaya pemerintah. Dengan kata lain, sertifikasi digunakan untuk mengumpulkan para pendakwah yang mau dukung pemerintah. Jika ini yang terjadi, maka mungkin banyak kalangan yang menolak. Sebagaimana profesi yang lain, penceramah harus taat pada prinsip-prinsip profesi mereka. Mereka harus berada pada posisi keadilan, kebenaran, dan memenuhi etika dan moralitas agama. Bedanya dengan profesi lain, maka penceramah agama terikat dengan ajaran, moralitas, dan etika agama itu sendiri. Penguasa tidak bisa mendoktrin dan mengarahkan mereka untuk menjadikan mereka sebagai alat pemerintah dan negara. Apalagi jika pemerintah atau negaranya tidak mencerminkan sikap keadilan, kebenaran, dan serta etika dan moralitas. Lalu, sertifikasi agama mungkin bisa diterima jika pihak yang melakukan sertifikasi adalah pihak-pihak yang kredibel, trustable, dan referable, artinya bisa dirujuk dan diikuti. Pemegang sertifikasi harus mereka yang adil, bijak, dan benar. Sekali lagi, ini sertifikasi penceramah agama, bukan sertifikasi profesi yang lain. Dalam hal ini, Kementerian Agama jangan berpretensi atau bertindak sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi pendakwah. Jangan, lebih baik itu diserahkan kepada lembaga yang isinya orang-orang independen, ahli, dan bermoralitas tinggi. Sebagai catatan, sertifikasi penceramah agama sebenarnya bukan hal buruk jika itu memang dilaksanakan bukan untuk tujuan-tujuan lain, apalagi tujuan politik dan ideologis tertentu. Penceramah agama memang bisa dianggap sebagai profesi, namun profesi penceramah agama adalah profesi profetis. Karena inilah maka penceramah agama tidak bisa sembarangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.